Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Yesus pasti akan datang kembali. Untuk menggambarkan bagaimana sikap manusia dalam menyambut kedatangannya kembali, Yesus memakai perumpamaan dalam perikop Injil hari ini. Manusia harus selalu berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri menerima kedatangannya. Sikap berjaga-jaga itu diumpamakan Yesus dengan sikap seorang yang menjaga rumahnya. Jikalau yang punya rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dan dia mempersiapkan segala sesuatu yang penting agar rumahnya tidak dibongkar, persiapan yang seperti itu bukanlah persiapan yang luar biasa. Namun, karena dia tidak tahu kapan si pencuri akan datang, dia selalu berjaga. Dan itu menuntut kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan. Yesus pun meminta para muridnya supaya memiliki kualitas persiapan yang baik, yang menuntut kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan. Bukan hanya sewaktu-waktu, melainkan setiap waktu. Kemudian Yesus memakai perumpamaan tentang tuan dan hamba. Hamba yang setia menanti kedatangan tuannya akan melakukan pekerjaannya dengan tulus. Sedangkan hamba yang jahat melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya karena berpikir bahwa tuannya akan lambat datang. Hamba yang setia dalam melakukan tugasnya akan disapa bahagia oleh tuannya. Sedangkan hamba yang tidak setia dalam tugas akan mendapat hukuman setimpal. Melalui perumpamaan tentang tuan dan hamba ini, Yesus hendak menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia jika kita selalu bersiap-siap menyambut kedatangan Sang Mesias, Anak Manusia yang datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Menjadi hamba setia, waspada, dan bijaksana berarti melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan memberikan jawaban positif terhadap segala sesuatu yang diterimanya dari Tuhan.
Perumpamaan sederhana dari perikop Injil hari ini membuka mata hati kita tentang betapa mendesaknya menantikan Tuhan dengan hati yang penuh kesiapan dan dengan sikap iman yang takwa dan tahu berterima kasih. Yesus mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga karena kejahatan dapat memangsa kita dikala kita lengah. Yesus mengingatkan kita karena Dia tahu bahwa kejahatan senantiasa mengintai dalam kehidupan kita. Dan betapa licik kejahatan itu, sebab menampilkan diri dalam wajah yang serba manis dan penuh kenikmatan. Kejahatan itu bisa berasal dari luar, tetapi juga berasal dari hati kita sendiri. Selama kita hidup, kita akan terus berjuang melawan bujukan yang sifatnya jahat dan tersamar, penuh dengan pengelabuan untuk mengikuti kehendak sendiri dan menyimpang dari jalan Tuhan. Hal yang paling utama untuk selalu kita ingat dan yakini ialah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menjaga dan menyertai kita. Dia selalu setia meskipun kadang kita tidak setia. Dia mencari kita sekalipun kita seringkali tidak membiarkan diri dicari oleh Tuhan. Kita memang tidak sempurna. Kadang kita terantuk dan jatuh. Namun sebagaimana Yesus dicobai dan Dia tetap bertahan, sebagaimana Yesus jatuh di bawah salib dan Dia bangkit kembali, kita pun belajar perlahan-lahan untuk menjadi sempurna dalam hal-hal yang sepele, kecil dan sederhana. Kalau kita jatuh, jangan putus asa. Bangun lagi dan terus berusaha meneladani Kristus.